Kebetulan 5 tahun terakhir itu umat Islam mendapat ketidakadilan. 5 tahun terakhir ini dihitung mundur dari sekarang? Ya, dihitung mundur dari sekarang. Berarti Sejak mulai pemerintahan Presiden Jokowi kira-kira gitu. Itu umat Islam mendapat ketidakadilan. Dan kita sudah menjadi orang-orang prominent dalam human rights. Ya, tidak mungkin kita tidak menyatakan keprihatinan, tidak mungkin kita membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa ada usaha-usaha perlindungan pembelaan dari kelompok humanitarian. Humanitarianisme itu semua seluruh agama itu ada nilainya. Lintas agama ya, lintas suku, lintas kelompok. Jadi gitu kalau ya? membela manusia jangan lihat dia itu pakai jilbab kah, tidak pakai jilbab kah, dia Kristen kah, pakai salib kah, itu tidak perlu. Yang jelas ini, kami ini kan membela manusia, pembela kemanusiaan. Pembela kemanusiaan itu tidak perlu lihat kamu, kelompokmu, kelompok dia, kelompok kita, kelompok mereka. Dia Islam kah, Kristen kah, Hindu, Buddha, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, semua. Siapa yang merasa hak asasinya terlanggar, itu tugas kita untuk melindungi. Kebetulan 5 tahun terakhir itu umat Islam mendapat ketidakadilan. 5 tahun terakhir ini dihitung mundur dari sekarang? Ya, dihitung mundur dari sekarang. Berarti Sejak mulai pemerintahan Presiden Jokowi kira-kira gitu. Itu umat Islam mendapat ketidakadilan. Dan kita sudah menjadi orang-orang prominent dalam human rights. Ya, tidak mungkin kita tidak menyatakan keprihatinan, tidak mungkin kita membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa ada usaha-usaha perlindungan pembelaan dari kelompok humanitarian. Humanitarianisme itu semua seluruh agama itu ada nilainya. Lintas agama ya, lintas suku, lintas kelompok. Jadi gitu ya? kalau membela manusia jangan lihat dia itu pakai jilbab kah, tidak pakai jilbab kah, dia Kristen kah, pakai salib kah, itu tidak perlu. Terlalu keras banget. Iya. Padahal kita tegas. Tegas itu memisahkan antara Ini tegas bener atau tegas terukur ini? Tegas terukur. Kita memisahkan antara humanitarianisme. Tegas terukur itu kata Kapolda Metro Jaya, tegas terukur. Tegas. Jadi kita memisahkan antara humanitarianisme, memisahkan untuk menjaga supaya kelestarian hak asasi manusia, perdamaian, demokrasi, keadilan. Karena abad sekarang itu adalah human right millennium. Iya. Karena itu tidak mungkin orang yang membela kemanusiaan itu membela berdasarkan keluarga, suku, agama, dan ras antar golongan. Jadi yang bisa menjelaskan seorang Natalius Pigai terlihat pro kelompok Islam ya? Saya tidak pro kelompok Islam. Oke. Maaf. Iya. Kalau disuruh pilih agama jelas saya Katolik. Oke. Disuruh pilih Tuhan, saya pilih Tuhan Yesus. Oke. Dan itu tidak akan bisa ada yang bisa ganggu saya. Tetapi Persoalan ketidakadilan kita harus punya kepentingan untuk mengucapkan kebenaran. Kita mengucapkan kebenaran. Ketika orang-orang Islam itu mereka merasa teraniaya, kita lihat dengan mata kepala. Mereka mendapat ketidakadilan. Misalnya Bung, yang Bung bela misalnya ya, selain yang soal yang 6 tewas ini, hal lain yang Bung lihat misalnya Bung secara spesifik bela itu apa misalnya? Tim. Ini saya itu ketua tim, ketua loh, bukan wakil anggota, ketua tim pemantauan dan penyelidikan kasus ulama, habaib, ya. Ustadz Al-Khotot, Buniani, Habib Rizik, saya itu ketuanya. Oke. Dan dalam perjalanan kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik itu kontribusi saya ada 5% meskipun tidak perlu saya, kalau muluk-muluk juga bisa saya hitung. Bisa saya hitung, tapi ada
saya ada di dalamnya. Kasus yang mana? Berbagai kasus yang sampai Habib Rizik bisa landai dengan tenang di Indonesia. Oke. Mulai dari dalam negeri sampai luar negeri kembali ke tenang. Paling tidak ada 5% ya? Paling tidak ada 5% di situ. Kenapa? Karena saya selain membela Habib Rizik dan ulama, aktor-aktor yang orang-orang yang terduga atau orang-orang yang merasa teraniaya hak asasinya, selain membela mereka. Iya. Satu sisi ya, itu juga di sisi lain kan kita melihat kok negara ini terlalu menekan komunitasnya. Komunitas yang dimaksud apa? Ketika ulama itu dianiaya, agama Islam juga teraniaya. Karena antara ulama dan agama itu dua yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dua sisi dari mata uang yang mata sama. uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu tugas kita adalah menjaga supaya agama Tuhan itu terjaga secara baik. Sikap seperti ini mendapat tentangan nggak dari kelompok kelompok Ya, gereja misalnya atau kelompok siapa? Syukur. Saya selalu didukung oleh pimpinan gereja Katolik. Selalu dan tahu sudah berapa kali saya sudah lapor. Terus yang kedua, Pimpinan gereja Katolik di mana? ya Indonesia. Di Indonesia Saya ya? tidak perlu saya sebut. Oke. Nah, karena artinya gereja itu selalu menghormati usaha yang saya lakukan. Lalu yang kedua, orang Papua itu satu pun sampai sekarang di media sosial tidak pernah saya dikritik. Di media sosial ya, di Facebook, YouTube, di Instagram apapun tidak ada. Ya, yang ngeritik Bung biasanya yang pro pemerintah. Terus yang berikut, yang ini yang penting ini. Saya baru-baru ini jadi konsultannya Partai Golkar di NTT, Pusat Kristen, Pusat Katolik di Indonesia. Dalam rangka pilkada. Ada 9 kabupaten. Saya datang itu, maaf ya, ini kan orang tidak tahu. Kita datang orang jemput sampai berjubel-jubel. Ini bukan soal protokolnya. Ini orang kampung itu kalau begitu dengar kita datang, orang datang semua. Bahkan sampai kita dikasih suku, kita di marga saya dikasih. Lebih banyak dong daripada kerumunan Petamburan. Terus berikut Golkar bukan. kan orang datang kita tidak tahu. Iya. Terus Golkar di NTT itu dari 9 kabupaten itu menang hampir 6, semua menang 6. Dan itu saya datang itu semua dengan demikian yang menentang saya membela umat Islam itu cuma oknum-oknum orang Kristen, orang Hindu, Buddha dan kaum minoritas dan yang bagian dari kelompok oligarki atau kelompok-kelompok pemerintah. Rakyat di bawah kan nyatanya NTT 9 kabupaten, 6 kabupaten saya menang dan saya satu-satunya konsultan. Kenapa nggak ikut pilkada sekalian aja? Bukan, maksud saya begini, kalau seperti saya ini kan dianggap antagonis oleh kaum minoritas. Nyatanya NTT menang 6 dari 9 kabupaten. Bung mau mengatakan bahwa itu fenomena elit saja ya kan? Elit saja. Jadi yang benci sama kita, yang tidak suka sama kita karena membela kebenaran itu hanya kelompok-kelompok minoritas elit saja. Jadi yang tidak suka dengan Habib Rizik elit juga. Elit juga. Elit juga. Itu ini atau paling tidak digerakkan elit mungkin ya. Ya digerakkan elit saja. Dan oknum-oknum tertentu yang ada di beberapa partai politik dan jabatan di pemerintahan. Nyatanya di lapangan tidak. Selama ini pernah terancam Bung, atau diancam? Bagaimana? Yang ancaman seperti apa? Ya ancaman untuk diculik, untuk dibunuh, untuk di... Handphone saya itu kalau saya hitung yang inbox ya itu ada 500. Dari tahun 2016 ketika saya nangani kasus Habib Rizik dan lain sebagainya itu ada tekniknya. Kalau itu di Twitter saya blokir langsung. Kalau Facebook saya blokir langsung. Yang jangankan yang orang teror ya. Terus kalau di Instagram saya blokir. Kalau di WA saya tidak baca. Jadi nggak merasa diteror? Mau teror kayak apa kayak. Kita ini kan masa kita membela orang kecil kita juga terasa terteror kan tidak boleh. Kami yang pembela ini saja kalau merasa terteror orang yang biasa orang kecil itu pasti terancam.
Karena itu tidak, ya kita kan tidak boleh. Jadi tekniknya adalah blok, ya, blok mereka Blokir mereka, atau tidak baca. tidak baca, abaikan.